Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini pembelajaran PJJ pembuatan pola. Apakah anak-anak sudah siap? Halo anak-anakku semua. Kelas 10 TB tata busana. Sudah masuk sebelum? Saya mengharapkan hari ini bisa hadir semua untuk 10 TB. Yang hadir. Saya ulangi lagi ya. Untuk pembelajaran hari ini sudah siap semua ya? Bisa dijawab, bisa kelihatan, atau bisa mendengar? Bisa mendengar ya anak-anak ya? Bisa, Bu. Bisa. Nah, kalau begitu saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini anak-anak semua sehat ya? Sehat ya. Saya mengharapkan seperti itu. Jadi diusahakan hendaknya kalian mengindahkan apa yang diperintahkan oleh pemerintah, yaitu dalam protokol kesehatannya, ya, sehingga kalian bisa menjaga kesehatannya juga dengan suasana yang pandemi seperti ini. Kalian hendaknya bisa melakukan apa yang terbaik untuk kalian semua. Dengan demikian, anak-anak nantinya kalau sehat, tentunya akan bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, baik itu tugas di rumah maupun tugas di sekolah. Sehingga apa yang diharapkan pemerintah, yaitu tentang kesehatan masyarakat Indonesia itu akan terpenuhi. Jadi jangan lupa untuk menggunakan masker setiap pergi, kemudian cuci tangan setiap habis pergi ataupun mau kemana saja, ataupun baru melaksanakan apa ya, itu kalian hendaknya mencuci tangan lebih dahulu dan sesudahnya juga mencuci tangan dengan sabun sehingga kita tetap terjaga kesehatannya. Untuk pembelajaran hari ini apa yang akan saya sampaikan yaitu tentang pembuatan pola, yaitu pola draping. Jadi kalau dalam pelajaran sebelumnya yaitu pola draping, ya, yaitu pola draping bagian badan, jelasnya pembuatan pola dengan sistem draping itu ada dua cara, maksudnya ada dua hal yang harus ditempuh, yaitu bagian badan dan bagian rok. Kalau kemarin adalah pembuatan pola draping bagian badan atas maksudnya.
kalaupun tidak dengan live atau tidak dengan itu, materinya sudah saya sampaikan ke anak-anak. Jadi kalau misalkan anak-anak merasa kesulitan tentang pola, baik itu pola dasar, pola konstruksi, ataupun pola draping, tolong kalian bisa konsultasikan ke Guru Mindah. Misalkan dengan cara WA pribadi ataupun bisa ke sekolah, ke SMK. Tapi kalau ke SMK, saya mengharapkan kalian tetap jaga kesehatannya, yaitu misalkan mau konsultasi ya bisa 10 orang maksimal lah, ya maksimal 10 orang maksimal itu, tapi nanti bergantian caranya dengan secara bergantian. Itu untuk pembuatan pola-pola yang kemarin memang kalian semua merasa kesulitan. Jadi dengan merasa kesulitan ini saya tidak tutup mata, saya tetap membuka untuk konsultasi kalian kepada saya atau ke saya. Jadi saya awali yaitu untuk pembuatan pola draping rok ya. Jadi kalau pola badan dulu, badan atas dulu, kalian mempersiapkan alat dan bahan. Nah, saya ulangi, pola draping itu apa? Pola draping itu apa? Di sini untuk pola draping yang sudah saya sampaikan dalam pelajaran minggu yang lalu untuk pola draping itu apa? Yaitu pembuatan pola dengan cara memulirkan bahan, melangsaikan bahan ke tubuh. Jadi melangsaikan bahan ke tubuh, bisa tubuh boneka atau dummy. Ini. Jadi pembuatan pola busana dengan memulir atau melangsaikan bahan ke tubuh boneka atau dummy. Ya. Tahu ya kira anak-anak ya, untuk dummy itu yang apa? Dummy ini boneka patung manusia yang biasanya digunakan di toko-toko busana, di mana toko busana itu di model yang ditempelkan di tubuh boneka, ya itu tubuh model atau tubuh mannequin atau juga dress form atau juga dummy, itu sama saja. Nah, bahan yang kita butuhkan untuk melangsai ya, itu kita pilih blaco. Mengapa kita menggunakan blaco? Ya, kain blaco, bahan blaco ya anak-anak ya. Bahan namanya bahan blaco. Kalau mungkin kalian tidak jelas atau tidak paham ya, di sekolah ada, nanti pas waktu kita sudah masuk seperti biasa, kita praktekkan. Ya, kita praktekkan untuk pola draping itu, atau yang namanya kain blaco itu yang bagaimana. Kemudian alat yang dibutuhkan. Alat yang dibutuhkan itu apa? Alat yang dibutuhkan itu tadi dummy ya, kemudian jarum pentul ya, spidol ya. Nah, ini dummy ini
patung tadi, kemudian jarum pentul, ini untuk melekatkan bahan belajo tadi ke kemudian di dalam pola draping ini ya, itu berapa bahan yang kita butuhkan. Bahan yang kita butuhkan itu tergantung dari nanti daminya seberapa. Jadi yang jelas ya, bahan untuk bagian muka berapa panjang bahan bagian muka itu nanti kita butuhkan. Caranya sisakan bahan pada bagian pinggang untuk kampuh. Nah ini, sisakan bahan untuk bagian pinggang, ini namanya tempat, ini bagian lingkar pinggang, kemudian sisakan kira-kira 5 cm, kira-kira 5 cm. Ya. Kemudian setelah kamu menyisakan bagian yang atas, ya, kemudian bagian yang tengah muka ini juga disisakan kira-kira juga 5 cm itu kalau itu lebar. Yang panjangnya kemudian ditambahkan bagian bawahnya. Bagian bawahnya ini untuk lipatan rok. Kalau itu rok, kalau misalkan itu gaun ya mulai dari atas ya. Jadi berapa rok bahan yang kita butuhkan, yang panjangnya yaitu melihat tadi disisakan di bagian atas kira-kira 5 cm, kemudian ini 5 cm, kemudian disisakan untuk bagian bawah 5 cm juga. Itu sudah maksimal. Ya. Terus kemudian ditarik ke bawah melalui garis tengah muka yang diinginkan. Tambah lagi untuk kelebihan bawah tadi. Nah, seperti tadi, seperti ini berarti panjang drapingnya, panjang bahannya itu dari mulai garis pinggang 5 cm di atas 5 cm, kemudian turunnya berapa? Turunnya yang dikehendaki berapa? Kalau yang dikehendaki pendek ya sependek lutut, di bawah lutut kira-kira 5 cm. Ditambah lagi panjangnya di sini 5 cm untuk kelebihan lipatan gitu. Setelah itu yang kita butuhkan lebarnya. Jadi lebar kain yang kita butuhkan untuk kain belajo tadi, kalau panjangnya tadi sudah, sekarang untuk lebarnya kita ini untuk lebar bahan. Untuk lebar bahan ini juga sama seperti tadi ya. Kalau tadi ukurannya memanjang, kalau sekarang ukurannya melebar. Jadi melebar ke bagian sisi ya, sisi dari garis sisi tinggi panggul ya, kemudian diratakan. Sisinya ditambah 3 cm untuk kampuh.
Jadi kalau tadi ya ini tadi untuk 5 cm, ini 5 cm dari tengah muka, 5 cm sisinya, kelebihannya. Kemudian yang sisinya 3 cm, sisinya ini 3 cm. Ini untuk kampuh. Sekarang yang dimaksud kampuh itu apa toh? Mungkin anak-anak tidak mengenal. Kalau mungkin saya masuk pembelajaran secara langsung setiap hari ya, sekalian sudah kenal tentang kampuh itu apa. Kampuh adalah tempat jahitan. Jadi tempat jahitan. Jadi sisi di sini nanti akan terjahit ya. Ya ini tempat jahitan. Jadi lebarnya pada tengah muka ditambah 5 cm, pada sisinya ditambah 3 cm untuk kelebihan kampuh. Sehingga panjangnya sudah panjang dan lebarnya sudah diketahui. Nah, panjang dan lebarnya sudah diketahui. Nah, untuk ini perlu digaris. Jadi kalau tadi digaris spidol ya pada bagian ini, pada bagian apa ini pinggang, terus lurus pada bagian tengah muka ini lurus ke bawah, kemudian pada bagian panggul atau pinggul ini lurus mendatar, kemudian pada bagian bawah lurus mendatar juga. Ya. Kemudian adanya tambahan untuk lipid pantas ini ditekuk, dibuat lipid pantas atau yang jelas untuk membuat kupnya atau lipidnya. Nah, itu apa untuk depan ya, polar rok bagian depan. Sekarang polar rok draping bagian belakang. Ya, sama seperti depan. Caranya untuk panjang, menentukan panjangnya, sisakan bahan pada bagian pinggang, kampuh ya, di atas tadi ke atas 3 cm atau 5 cm. Nah, seperti ini. Ya. Untuk ini ditambahkan sisakan ke atasnya 3 atau 5. Kalau depan 3 berarti belakang juga 3. Kalau depan 5, belakang juga 5 tambahannya. Itu supaya menyamakan garisnya saja. Itu. Selanjutnya untuk tambahan atas tadi, garis pinggang ke atas tadi ya 3 cm, kemudian kelebihan pada bagian bawah ya, tambahkan lagi untuk kelebihan pada bagian bawah, juga 3 cm, itu kalau 3 cm. Jadi tadi sudah saya katakan naik depan tambahnya 3 cm, belakang 3 cm ya, begitu. Terus nah dengan demikian untuk panjang kain bagian belakang akan diketahui berapa panjangnya. Nah itu tadi tergantung dari bonekanya tadi ya, bonekanya. Atau kalau misalkan ke tubuh manusia langsung ya bisa, tapi itu karena menggunakan jarum pentul ya harus hati-hati. Jangan sampai tertusuk pada tubuh atau pada kulit ataupun daging manusia, atau misalkan kita sendirilah gitu. Nah, kemudian untuk lebar, nah berapa lebar bahan yang diperlukan untuk bagian belakang sama. Nah, caranya sisakan pada bahan 5 cm pada garis tengah belakang. Kemudian ya pada garis tengah belakang ini 5 cm. Ini sisakan 5 cm. Ya.
Nah, untuk apa kok disisakan? Karena yang namanya membuat pola badan ke tubuh, kemudian sisinya tambahkan 3 cm untuk kampuh. Sisinya ini ya, tambahkan 3 cm untuk kampuh. Sisinya yang ini loh. Ini 3 cm. Ini tidak kelihatan. Kalau nanti dipraktekkan harus adanya tambahan 3 cm untuk kampuh. Ya. Tadi sudah saya katakan kampuh itu apa? Kampuh itu untuk tempat jahitan. Jadi begitu. Ini garis tengah belakang. Kalau melihat di bajumu ya pada bagian resleting yang bagian belakang. Ya, itu tengah ke bawah itu namanya tengah belakang. Ini. Jadi tambahannya 3 cm, tergantung dari nanti naik depan ya 3 cm, belakang 3 cm. Itu harus disamakan. Jadi itu namanya untuk bisa mengetahui berapa lebar bahan yang dibutuhkan kalau kita membuat pola draping itu. Nah, sekarang setelah tadi sudah ditempelkan di tubuh boneka, tubuh dummy tadi, kemudian bagian yang cekung, bagian yang lebih itu biasanya di bagian pinggang. Ini bagian yang lebih. Nah, untuk bagian yang lebih ini diapakan? Lipitnya satu ya dibuat satu lipit. Kalau lipitnya kepengen 2 ya dibuat 2 lipit. Dibagi saja. Nah, misalkan 1 ya cukup 1 ya sisanya berapa? Kalau sisanya itu 3 cm, di sini sisanya 3 cm, berarti 3 cm bagian lipitnya ujungnya di bawah ini turun 12 cm. Ini turun 12 cm, kemudian lipitnya ini 3 cm. Jadi tergantung dari bentuk tubuh manusia. Kalau bentuk tubuh manusia itu pinggangnya kecil, ya lipitnya malah lebih banyak. Maksudnya lebih lebar. Kalau bentuk tubuhnya gemuk atau besar, nah itu bentuk lipitnya kecil biasanya. Biasanya seperti itu. Ini kalau di pola draping. Karena ini nanti langsung ditempatkan di tubuh manusia. Nah, begitu. Ini kampuh pada garis pinggang ya. Nah, supaya pada garis pinggang ini tidak mengganggu, bisa digunting. Ya, ini supaya tidak mengganggu. Ya. Tapi tengah bagian muka, dan kalau itu lipitnya lipit belakang ya tengah bagian belakang, mengarahnya gitu, sehingga pas bentuk dipanggul ya, sehingga nanti bentuknya pas dipanggul kalau ini ya akan terbentuk, sehingga tubuh manusia itu akan kelihatan
bentuknya, bentuk tubuhnya. Kalau kemarin ada pertanyaan mengapa busana itu perlu diberi kupnat. Nah, itu pada pembuatan pola dasar kan sudah ada, ya, karena akan terlihat bentuk pinggangnya itu, ya, bentuk pinggangnya itu akan terlihat, ya, apalagi kalau perempuan atau wanita itu banyak model bajunya yang harus menggunakan kupnat. Yang harus menggunakan kupnat seperti gaun, seperti gamis, seperti rok, ya. Kemudian kebaya, model kebaya itu kan ada garis-garis polanya. Garis polanya itu ya ini seperti ini garis polanya, ini garis-garis pola. Kemudian ini bentuk garis pola setelah tempelkan menggunakan jarum pentul atau cemiti, bisa itu diberi tanda polanya. Kemudian ini bagian yang ini bagian panggulnya, ini juga ada tanda polanya, itu diberi juga. Nah, ini yang tengah muka, tengah belakang juga sama seperti itu. Jadi saya mengharapkan kalian nanti bisa membuat pola draping bagian muka. Kalau kemarin pola draping bagian belakang, pola draping bagian rok. Jadi kalau kemarin pola draping bagian badan, ya, kita buat seperti itu caranya. Jadi perlu adanya lipit pantas tadi. Nah, supaya untuk bisa mengetahui mana pola draping yang depan dan belakang, ya, pola draping depan dan belakang, kita harus menggunakan dua warna, ya, dua warna yang pola draping bagian depan itu menggunakan warna merah, ya. Kalau di kain menggunakan misalkan langsung pola di kain itu menggunakan kapur jahit. Tapi kalau di pola draping itu nanti kalau menggunakan kapur jahit tidak kelihatan. Makanya alat yang dibutuhkan apa? Yaitu spidol. Itu lebih tembus, lebih kelihatan. Nah, menggunakan tadi kapur jahit tidak kelihatan. Ini bedanya, kalian menggunakan pola draping atau kalian menggunakan pola konstruksi, pola dasar. Kalau pola draping ya itu tadi, spidol itu alat utamanya untuk memberi tanda-tanda bagian pola. Ini, jadi ada tanda pola bagian ini, bagian tengah, ini diberi tanda garis-garis. Kemudian bagian panggul, kemudian bagian pinggang, tadi bagian bawah, ya. Nanti kalau sudah pola itu sudah jadi, misalkan akan dibuat di baju, itu lebih mudah, ya, lebih kelihatan jelasnya. Jadi begitu, ya, untuk pola depannya tadi, pola belakangnya ya ini, pola belakangnya ini tadi. Jadi perlu adanya tanda-tanda. Jadi untuk mengetahui tadi saya katakan, untuk mengetahui mana depan dan mana belakang, karena hampir sama. Untuk pola itu hampir sama, depan dan belakang itu hampir sama. Itu diberi tanda
merah, yang depan, yang belakang diberi tanda biru. Ya, kemarin dari teman-teman kalian dari kelas 10 TB3 ada sebagian yang konsultasi tentang pola, ya, karena kemarin untuk pola dasarnya masih banyak yang semrawut, sehingga boleh konsultasi ke saya, asalkan itu tadi tetap jaga kesehatan kalian. Ini, jadi saya mengharapkan seperti itu, ya. Baik itu pola dasar atau pola konstruksi, demikian juga pola draping, semua kalian bisa mengerjakan dengan baik. Ya, kalau di rumah tidak ada patung, ya itu tadi. Ya, kalau bisa ya, memang kalau yang namanya sudah masuk di jurusan tata busana ya harus paling tidak harus ada. Ya, demikian juga mesinnya harus ada paling tidak. Itu untuk belajar kamu di rumah, mesin jahitnya ataupun alat yang kalian butuhkan. Sementara kemarin ada untuk pembuatan pola busana ada yang tidak tahu tentang alatnya apa saja, maksudnya untuk beli alat ini bukunya tidak bisa, Bu. Akhirnya saya berusaha untuk dari kalian sendiri, misalkan mau ke sekolah, oke lah, ya saya menyiapkan, karena tadi jaga ini kalau misalkan saja ada yang tidak tahu, ya, ada yang tidak tahu buku pola itu yang bagaimana, karena beda dengan buku tulis biasa. Ya, kalaupun sementara menggunakan dengan buku tulis, oke lah, enggak apa-apa. Tapi besok pola dasar atau pola yang lainnya, pola dasar badan, pola dasar rok, pola dasar lengan, ya, ini bisa ditulis di buku pola, karena lebih enak, ya, dalam penggunaan buku pola. Demikian itu tadi, yaitu tentang bagaimana cara membuat pola draping untuk rok, ya. Seperti tadi yang sudah saya katakan, ada tanda-tandanya di bagian pola tadi. Demikian itu tadi, mungkin ada pertanyaan. Silahkan anak-anak bertanya, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang minggu kemarin yang anak-anak tidak mau bertanya atau tidak bisa bertanya. Saya tetap berusaha untuk kalian, ya, untuk belajar kalian. Sepanjang waktu, kalau misalkan saya di sekolah ya oke, ke sekolah, kalau misalkan di rumah ya monggo, atau misalkan lewat WA ya oke lah, enggak apa-apa. Saya selalu siap untuk adanya pertanyaan-pertanyaan. Monggo ya, mungkin ada yang bertanya. Kalau mau ke sekolah, ya. Kalau mau ke sekolah hari apa, Bu? Oh, kalau masuk sekolah hari apa? Untuk masuk sekolah itu hari apa? Belum ada tanda-tanda. Ya, kalau yang jelasnya nanti ada surat dari pemerintah masuknya kapan. Ya, masuknya kapan itu dari pemerintah akan memberikan surat yang langsung ke sekolah. Ya, untuk hari ini saya tidak bisa menjawab jelasnya. Tapi kamu tetap menjaga kalian, karena kondisi seperti ini, ya, karena anjuran pemerintah, kamu harus tetap belajarnya di rumah, belajarnya jarak jauh seperti ini. Saya tidak menutup untuk kalian, ya, misalkan konsultasi silahkan, sepanjang saya masih
bisa misalkan di sekolah ya sekolah oke lah sampai sore nggak apa-apa, saya masih siap. Tapi ya itu tadi sudah saya katakan, konsultasinya beberapa orang saja, dan itu pun juga caranya bergantian ya. Ya, Bu. Nih, TB2 kan mau ngadain konsultasi sama Bu Ruminde. Ya, ya, Udah dibagi kelompoknya, jadi ya. semisal hari Rabu minggu depan nggak apa-apa, Bu. Oh, enggak apa-apa. Tapi tetap jaga kesehatan ya. Ya, Tetap alat yang dari sekolah, yang masker, kemudian fasil itu yang diberikan sekolah, tetap kamu menggunakan itu. Ya, silahkan hari Rabu. Kalau kemarin kelas 10 TB3, ya, silahkan. Tapi ya itu tadi, ya, saya tidak mau ada yang apa maksudnya sakit yo ndak usah masuk dulu ya, pokoknya ya, nanti dari tim sekolah akan ada petugas yang dari kalian ngetes kalian apakah suhunya panas atau suhunya dingin, itu nanti akan dites. Nanti kalau kamu suhunya panas ya nggak boleh masuk begitu ya kalau apa itu Bu, satu hari kan itu kan ada 3 kelompok. Nah, ya. dibuat hari, terus maksudnya gantian. Semisal kelompok 1 jam 8 sampai jam berapa gitu, nggak apa-apa kan Bu. Tapi itu habis satu hari semua. Nek satu hari berarti 3 kali teman nanti. Iya, tapi sampai jam kira-kira konsultasinya kalau satu kelompok itu berapa jam gitu Bu? Maksimal 2 jam. Maksimal itu. Boleh, Oh, maksimal 2 jam. Nanti jam 7 sampai jam 9 begitu. ya, terus nanti jam 9 sampai jam 11 gitu. Jangan langsung, harus ada jedanya. Jangan langsung, harus ada jedanya. Kalau gitu sampai sore, Bu. Iya, enggak apa-apa. Saya siap sampai sore. Tapi kalau misalkan apa itu ya nek bisa hari lain aja. Yang kalau bisa kelompok yang ketiga atau kelompok yang kedua atau kelompok yang pertama hari beda, nggak apa-apa. Oh, kayak gini, Bu. Kelompok 1 hari Rabu, kelompok 2 hari Kamis, kayak gitu. Iya, nggak apa-apa. Enggak, gitu. Ya, Nur Aulia Mauliziyah, ya, Bu. TB2, Ya, TB2, ketua kelas. kan, ya kan saya selaku ketua kelas, Bu. Ya, Mewakili ya, teman saya gitu. ya, ya, gitu. Nah, enggak apa-apa. Mohon maaf, Bapak Budi, karena ini apa memang pola itu kesulitan. Jadi memang caranya seperti ini yang saya harapkan dengan cara konsultasi, saya tetap berusaha untuk menjaga kesehatan. Demikian juga untuk anak-anak pun saya uh, mengharapkan seperti itu. Mungkin Mungkin dari imbauan dari Pak Budi bagaimana untuk konsultasi seperti ini. Nanti kalau diperbolehkan, okelah saya seperti itu. Kalau tidak ya di screen sebentar. Monggo. Nggak apa. Ya, makasih Bu Ruminda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, salam sehat untuk semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Jujur kami guru kalian kangen dengan kalian ya, dan mari kita berdoa pada Allah supaya pandemi ini segera berakhir, kalian segera bisa masuk ke sekolah dan ketemu dengan kami, sehingga rindu kalian, rindu kami segera bisa terobati. Yang penting pada masa pandemi COVID-19 ini, kalian bisa jaga kesehatan di rumah, tidak perlu kemana-mana apabila tidak darurat sekali. Di rumah saja lebih aman daripada keluar rumah dengan kondisi yang penuh mengkhawatirkan. Kemudian untuk sekolah, welcome, silakan kalian datang, tapi harus
mengikuti protokol COVID-19. Ya, anak-anakku, mohon untuk bisa ditepati dan janjian dulu dengan guru yang mau ditemui di sekolah. Karena apa? Guru tidak boleh masuk juga secara keseluruhan. Guru hanya boleh masuk 50%. Jadi 50% di rumah, 50% di sekolah. Oleh sebab itu, kalian janjian dulu hari apa untuk bisa ketemu, sehingga guru yang ingin ditemui bisa menunggu di sekolah. Meskipun guru itu harusnya ada di rumah, tetapi kalau sedang janjian dengan kalian sebagai peserta didik yang disayangi, tentunya ya guru akan menunggu di sekolah. Demikian anak-anakku, dan makasih Bu Ruminda sudah menyediakan waktunya untuk pendampingan ke anak-anak semuanya, dimanfaatkan waktunya dengan baik. Makasih Bu Ruminda berkenan menunggu anak-anak sampai sore. Ini merupakan hal yang luar biasa. Manfaatkan anak-anak ya, dan untuk mengumpulkan tugas yang diberikan oleh semua guru, sekolah menyediakan waktu hari Kamis dan Jumat. Tetapi sekali lagi, patuhi protokol COVID-19, jangan paksakan diri ke sekolah kalau kalian dalam kondisi sakit. Ya, kalau misalkan ada demam dan seterusnya, jangan dipaksakan masuk sekolah. Kemudian ketika di sekolah, nanti minta diperiksa suhunya. Mama petugasnya ada di dalam, nunggu, jangan terus nyelonong masuk. Karena itu keamanan diri kalian sendiri. Dan ketika di sekolah, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, ya, dan memakai face shield yang dibagikan oleh sekolah. Meskipun kalian sehat, tidak merasakan, ya, karena kalian muda itu imunnya masih bagus. Ini kasihan yang di rumah, kalau ada simbahnya, orang tuanya yang sudah rentan kesehatannya, apalagi memiliki penyakit penyerta. Kalian membawa penyakit dari luar, sementara kalian tidak merasakannya. Demikian anak-anakku, semangat, tetap belajar meskipun dalam masa pandemi. Guru tetap siap mendampingi kalian dalam pembelajaran dunia maya, kelas virtual, dan sesekali datang ke sekolah dengan terkendali. Oke, anak-anakku, kemudian terkait dengan nilai PTS, ya, untuk nilai tengah semester atau mid semester, mohon yang belum untuk segera bisa memenuhi tugas-tugas yang sudah diberikan oleh guru. Dan nanti PTS ini akan kami laporkan untuk kalian lihat dan disampaikan ke orang tua. Dan sekolah nanti akan memanggil orang tua bagi yang putra-putranya tidak memiliki nilai PTS. Kami akan kirimkan surat langsung ke rumah. Tidak lewat WA lagi. Kalau lewat WA tidak disampaikan orang tua nantinya. Oke, demikian anak-anakku. Semangat dalam kondisi seperti ini. Kita harus bersabar, berdoa, berikhtiar agar kita dihindarkan dari bencana dan bala corona. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bu Ruminda, monggo dilanjut. Dan Pak Budi berpesan, jaga kesehatan, jangan lupa tetap semangat belajar dalam kondisi apapun, terutama kondisi COVID-19 ini. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi yang telah memberikan sedikit pencerahan pada anak-anak, yang mana anak-anak juga sudah berusaha untuk melaksanakan tugas dengan baik. Kalaupun mungkin ada yang sebagian kecil, ada beberapa anak yang belum mengerjakan PTS. Ini kemarin sudah saya langsung saya sampaikan ke grup WA ya anak-anak ya, siapa yang belum, nah tolong untuk segera disampaikan untuk tugas atau tadi pekerjaan PTS-nya. Demikian itu anak-anakku untuk pembelajaran pembuatan pola kali ini. Mungkin ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Tolong
sampaikan teman-temanmu yang belum atau yang hari ini tidak hadir, karena saya belum tahu jelas siapa-siapa yang tidak hadir. Ya, kalau saya sudah menyampaikan hari ini, hari live harus tetap hadir, ya, sehingga betul-betul apa yang akan saya sampaikan kamu bisa mengerjakan dengan baik kalau misalkan itu ada tugas. Ya, jadi kalau misalkan tadi ada kesulitan di dalam pembuatan pola draping, memang itu ya saya percaya merasa kesulitan itu, ya. Tapi kalau lebih baiknya memang kalau itu tatap muka, tapi karena kondisi seperti ini ya, memang anjuran dari pemerintah tidak boleh untuk masuk dulu, ya silahkan mentaati apa yang dihimbau oleh pemerintah. Ya, saya kira cukup. Sebelumnya saya mohon maaf dan tolong untuk anak-anak jangan tutup dulu, karena akan kehadirannya anak-anak akan saya itu download. Iya, memang perlu sekali. Jumlahnya berapa yang tidak masuk, yang masuk berapa? Yang masuk baru ada 6 orang. Sudah semua. Enggak, maksudnya udah saya download. Oh gitu. Udah itu ya. Saya kira cukup. Kita bertemu lagi pada waktu acara besok pas mungkin konsultasi, ya. Demikian itu pembelajaran pola draping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya,